Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami ya Tuhan, dan jamah hati kami, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap orang memiliki perspektif yang beragam tentang hidup berkemenangan. Walaupun memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup berkemenangan, namun spirit, motivasi, dan harapan tetap sama, yaitu semua orang ingin agar hidupnya selalu dalam kemenangan. Demikian juga dengan setiap orang Kristen, ingin supaya hidupnya berkemenangan, sekalipun spirit, motivasi, dan harapannya sama dengan orang bukan Kristen. Tetapi landasannya tentu berbeda dengan orang-orang yang bukan Kristen. Landasan hidup berkemenangan bagi orang Kristen ialah Tuhan Yesus. Hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus tidak berarti bahwa hidup kita bebas dari segala masalah, selalu berkelimpahan dengan harta, atau selalu diberkati dan terluput dari peperangan rohani. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji kepada kita bahwa percaya kepadanya tidak mengalami masalah, saudara. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan damai sejahtera. Kata damai menunjuk kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan hal rohani atau spiritual atau yang tidak kelihatan, yang ada di dalam hati kita. Sedangkan kata sejahtera mengacu kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, yang kelihatan atau terlihat oleh mata jasmani. Itulah rancangan dan janji Allah di dalam Tuhan Yesus bagi kita, saudara. Orang yang mengalami hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus pasti ada ciri atau tandanya, saudara. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, apa saja ciri atau tanda dari orang yang hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus? Ada beberapa tanda yang bisa kita temukan dalam hidup orang yang berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Berdasarkan Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7, yaitu yang pertama adalah selalu bersukacita di dalam Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam pimpinan, tuntunan, bimbingan, dan arahan Roh Kudus tentang hal itu. Dalam suratnya kepada jemaat di kota Filipi demikian, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kuatakan, bersukacitalah. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan ancaman, dengan hambatan, dan juga gangguan, sukacita kita hilang, saudara. Rasul Paulus menulis tentang sukacita bukan dia berada dalam kondisi dan situasi yang menyenangkan, tetapi Rasul Paulus menulis tentang sukacita justru ketika dia berada di dalam penjara. Ciri yang kedua adalah selalu berbuat kebaikan. Rasul Paulus menulis dalam bimbingan, pimpinan, dan tuntunan Roh Kudus tentang hal itu kepada jemaat di kota Filipi demikian, saudara. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Saudaraku, pada umumnya orang menyukai orang yang berbuat baik sesamanya. Tetapi ada banyak orang yang tidak mau berbuat baik kepada sesamanya. Ada banyak orang yang menganggap bahwa ia lebih baik dari orang lain. Tetapi ia menahan kebaikannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, secara sosial, kita cenderung berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sementara bagi orang yang berbuat tidak baik kepadanya, ia memusuhi, ia membenci, ia menaruh dendam dan menunggu saat yang tepat untuk membalasnya. Sikap semacam itu sudah terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Saudaraku, ciri yang ketiga adalah bebas dari rasa khawatir. Rasul Paulus menulis dalam pimpinan Roh Kudus tentang hal itu pada jemaat di kota Filipi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan kepada dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, orang yang khawatir tidak pernah hidup dalam kemenangan. Hidupnya selalu dihantui oleh kekhawatiran dan akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Kekhawatiran akan melumpuhkan potensi dan kreativitas yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini. Mari saudaraku, saat ini kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin hidup tinggal dekat dengan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan setiap saat. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan ajar kami untuk tinggal dekat Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hidup berkemenangan setiap saat bersama dengan Tuhan. Hidup bersukacita, tidak khawatir tentang apapun juga dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Tuhan berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami, berkati pelayanan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan segala penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini, dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita menyertai. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.